Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah, Los Rarewen. Nah, kita ngomongin sisi lain dari Mbak Monica nih. Mbak Monica kan katanya juga aktif di beberapa kegiatan sosial. Dan salah satunya menjadi Ketua Umum Organisasi Bidadari Indonesia. Wow. Dan juga Ketua Yayasan Harmoni Peduli Indonesia. Nah, gimana cara membagi waktunya, Mbak? Punya anak banyak, masih jadi Ketua Umum di berbagai organisasi. Nah, kebetulan juga 2 tahun belakangan ini kan pandemi, Gus. Jadi memang tidak terlalu aktif kegiatannya. Dulu sebelum ada ke-13 bayi ini, saya hampir tidak ada waktu di rumah. Jadi saya selalu belusukan ke kampung-kampung, kemana-mana gitu. Jadi akhirnya dari hasil belusukan itu saya banyak menemukan banyak manula, banyak apa yang harus kita bantu. Oh, Jadi kalau organisasi bidadari itu apa sih? Jadi organisasi Bidadari Indonesia itu ada sekumpulan perempuan yang punya visi misi yang sama. Jadi kita ingin memberantas kemiskinan di Indonesia. Oh. Jadi kita belusukan, terus kita memberikan bantuan seperti kayak kursi roda. Jika Kenapa nangis. sih? Tadi sebenarnya anteng, begitu nengok ke sana, wah, nangis dia. Babysitter ngambil anak nggak apa nih katanya nih? Sini Mbak, sini. Oh, haus dia. Diambil dulu. Nah Mbak, ngomong bidadari itu, teman-teman bidadari juga support dengan 13 anak ini? Awalnya sih mereka juga kaget. Awalnya juga tidak percaya dengan keputusan yang saya ambil gitu. Tapi akhirnya sebagian dari mereka juga akhirnya mau gitu. Jadi sebenarnya kan niat saya kan ingin menggugah. Ingin menggugah keluarga di luar sana supaya kalau mereka punya rezeki lebih, banyak loh anak-anak ini yang memperlukan bantuan kita. Oke. Gitu. Suami kan kira-kira protes nggak dengan semua kesibukan Monica di luar rumah? Barangkali suami bilang, jatah gua kapan? Protes nggak dia Mbak? Selama itu bersifat sosial, suami saya sih nggak ada masalah. Dia sangat mendukung sekali. Sangat mendukung Sangat ya? mendukung karena memang kita punya komitmen bahwa Sabtu Minggu kalau bisa diluangkan karena itu adalah hari keluarga. Sabtu Minggu? Sabtu Minggu. Kalau seandainya Sabtu Minggu ada yang urgent sekali kayak pada saat itu ada kebakaran dan saya harus membantu ya saya juga minta izin ke suami saya datang ke lokasi. Tuh, makanya saya sering bilang, suami yang baik itu suami yang mendengarkan pendapat istrinya. Dan istri yang baik yang mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Nah, itu. Lah, setelah viral di mana-mana, berdampak nggak sih bagi kehidupan pribadi dan keluarga? Iya. Dampaknya apa, Mbak? Dampaknya gini, dulu waktu kita jalan-jalan ke mall nih Gus, nggak ada yang kenal kan, tidak ada yang kenal siapa Monica gitu, siapa suami saya, anak-anak. Sekarang kalau saya jalan ke mall tahu nih itu bunda, itu ayah gitu. Jadi foto gitu, segala macam seperti itu. Sekarang itu dapat apalagi kalau saya bawa ke 13 babies, wah udah jadi bahan menyita perhatian ya? Iya, pastinya itu. Jadi secara personal ya tetap terganggu nggak? Merasa terganggu nggak? Kalau merasa terganggu sih enggak, karena buat saya yang tadi saya bilang sih Gus, buat saya sih ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan dengan keluarga saya ini bisa memberikan dampak positif yang luar biasa di masyarakat. Tentunya cuma ada plus minusnya ya? Iya. Oke, selain ke-13 anak ini katanya Mbak Monica juga memiliki anak asuh lain yang tersebar di beberapa kota. Benar seperti itu? Iya, ada sekitar ratusan. Apa itu? Tinggal di pondok, di panti asuhan atau ada di masyarakat? Jadi ada beberapa anak yatim itu di daerah Tasikmalaya yang selalu kita santuni juga setiap bulan sekolahnya, gitu. Penghidupannya seperti itu dan beberapa bayi. Jadi setelah viral ini Gus banyak juga kan orang tua terutama ibunya yang menghubungi saya minta untuk anaknya diserahkan kepada saya. Tapi saya selalu bilang bahwa bukan saya tidak mau menerima, tapi kan alangkah lebih baiknya jika diasuh oleh ibunya sendiri. Jadi akhirnya jalan keluarnya anak itu tetap diasuh oleh ibunya, tapi saya membiayai. Gitu. Itu banyak ada beberapa. Ada nggak keinginan pengen membuat semacam pondok pesantren atau panti asuhan gitu barangkali? Dulu cita-cita saya kecil memang saya ingin punya panti asuhan. Sebetulnya itu sih, Gus yang melatar belakangi. Akhirnya saya ingin mengadopsi 13 bayi ini itu sih sebetulnya. Dari kecil, pada saat saya usia 8 tahun tuh saya ingin sekali punya panti asuhan. Dan ternyata sekarang mampu ya untuk itu ya? Ya akhirnya, tapi maksudnya nanti sih saya sebetulnya mau punya seperti itu. Tapi mungkin namanya bukan panti karena saya itu sangat riskan sekali dengan julukan anak panti. Sama Mbak, kalau apa. saya harus membuat santunan kepada anak-anak seperti itu, saya tidak pernah mengatakan santunan anak yatim. Tapi saya selalu mengatakan apa, kayak kemarin kita buka puasa bersama nih dengan 1000 anak. Saya tidak mengatakan Gus Miftah buka puasa bersama anak yatim, saya enggak. Buka puasa bersama sahabat kecil Gus Miftah.
Jadi secara psikologis mereka tidak terbebani gitu loh. Kadang-kadang kita tuh mau membantu orang dengan menonjolkan keyatimannya. Saya pikir secara psikologis ini tidak akan bagus gitu loh. Nah, anak-anak ini kan lambat laun akan tumbuh dan berkembang. Kira-kira Mbak Monica akan memberi tahu status mereka apa enggak? Mau tidak mau, saya suka atau tidak suka, saya kan harus siap menerima kenyataan ini. Jadi mungkin suatu saat nanti karena memang aktenya itu kan nama ibunya tertera. Kalau ada bapaknya biasanya nama ibu dan bapak. Suatu saat dia juga akan bertanya. Dia besar sedikit pasti akan dia bertanya. Pada saat dia masuk sekolah dia baca mungkin kok bukan nama bunda. Apalagi sekarang era jejak digital ya. Betul. Terus dia juga pasti kan akan berpikir masa iya bunda melahirkan ke-13 anak di tahun yang sama 2020. Pasti kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Ya mungkin. Masa setahun melahirkan telulas 13. Jadi mungkin itu PR saya dan keluarga saya bagaimana cara menyampaikan kepada anak-anak ini dengan cara penyampaikan yang dengan bahasa yang bisa dimengerti mereka tentunya pastinya Gus, supaya mereka juga tidak membenci ibunya. Ya, karena mereka akan bertanya kenapa saya diserahkan kepada bunda gitu. Apakah ibu saya nggak suka? Itu kan saya harus menjelaskan dengan bahasa saya nanti. Ya, dan memang salah satu kewajiban bagi pengadopsi bagi saya atau ibu asuh bagaimana kemudian memahamkan anak itu supaya tidak membenci orang tua kandungnya. Betul. Nah, nanti kalau dia membencikan, wah apapun itu dia ada di dunia karena atas jasa orang tua. Nah, saya punya game nih. Tolong Mbak Monica jawab dengan cepat. Dan apa alasannya? Mbak Monica, yang pertama, tolong dijawab dengan cepat. Pantai atau gunung? Pantai. Alasannya apa? Pantai itu kita bisa melihat luas. Oh, tak pikir karena harus pakai bikini. Menerima atau memberi? Memberi. Kenapa? Lebih baik kalau kita punya rezeki, tangan kita memberi daripada tangan kita menadah untuk menerima. Ya, betul. Jadi menerima itu indah, memberi lebih indah, dan puncak keindahan ketika kita melupakan pemberian kita kepada orang lain. Nah, yang ketiga, mencintai atau dicintai? Mencintai. Kenapa? Kalau mencintai itu keluar dari hati kita yang terdalam, keluar dari hati kita yang terdalam. Masalah kita orang itu balik mencintai kita itu masalah dia. Tapi yang penting buat saya bisa mencintai dia. Karena cinta itu anugerah. Betul. Oh, tuh. Cinta itu segalanya, cinta. Gus. Cinta itu segalanya. Tuh. Makanya kamu jangan takut mencintai. Cintai saja, ditolak urusan belakang. Karena jatuh cinta itu seperti hukuman mati. Kalau nggak ditembak ya digantung. Yang keempat, karir atau keluarga? Keluarga. Kenapa? Hidup saya lebih bermakna jika ada keluarga di sekeliling saya. Saya punya karir seberapa banyaknya kalau tidak didukung oleh keluarga nggak ada gunanya. Apa arti keluarga bagi Monica? Keluarga buat saya segalanya. Segalanya, oke. Yang kelima, miskin mendadak atau nggak bisa nolongin orang lagi? Nggak bisa nolongin orang lagi. Oh, jangan sampai miskin mendadak ya. Iya. Tapi saya yakin kok, ngasih pasti nggak akan mungkin miskin. Orang bilang, wah Mbak Monica kalau nolong orang diposting nih, berarti nggak ikhlas. Yang diposting belum tentu nggak ikhlas, yang disembunyiin belum tentu ikhlas. Kalau dulu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Sekarang dibalik, tangan kanan memberi, tangan kiri diajak. Nah, semuanya ngasih. Kamu malah sibuk begini. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kamu pilih di atas apa di bawah? Bawah. Dasar. Yang selanjutnya, ngabisin waktu bareng keluarga atau ikut organisasi di luar? Ngabisin waktu bersama keluarga. Bersama keluarga, kenapa? Saya itu tipikal orang yang suka di rumah. Sebenarnya orang rumahan sebenarnya? Iya, saya tidak suka yang namanya duduk-duduk di kafe apa tuh bukan tipikal saya dari dulu. Memang saya dari kecil itu kalau waktu saya kecil juga saya lebih banyak waktu sama mama, sama papa, sama kakak-kakak gitu. Jadi sebenarnya kaum rebahan juga ya? Iya, saya sukanya di rumah. Makanya itu saya selalu bikin rumah saya senyaman mungkin. Oke. Maka saya bilang, rebahan itu tidak menjadikan kamu kaya. Tapi kalau kamu kaya bisa rebahan. Yang ketujuh, yang terakhir, orang berilmu atau beretitut? Beretitut. Beretitut. Kenapa, Mbak? Kalau orang beretitut udah pasti berilmu. Karena attitude itu kan etika. Orang pintar kalau tidak punya etika buat saya tidak ada gunanya. Tapi kalau orang beretika pasti dia itu berilmu. Oh gitu ya? Iya. Bahkan dikatakan al adab faqal ilm. Jadi adab itu di atasnya ilmu. Jadi banyak orang yang tidak beradab walaupun dia berilmu. Ya sorry to say ya. Jadi ilmunya juga gak ada gunanya. gak ada gunanya gitu loh.
Makanya kalau saya mengatakan adab itu di atasnya ilmu. Jadi al-adab fauqal ilm. Jadi kalau orang itu beradab, beretika, beretitude, saya yakin akan lebih banyak gampang mendapatkan teman. Betul. Daripada orang berilmu sombong, apalagi nggak berilmu sombong lagi. Wah. Kasihan amat loh. Saya doakan kamu pulang segera menikah. Amin. Dengan janda anak 15. Amin. Oh, jangan ya. Mudah-mudahan kamu beradab dan berilmu. Amin. Nah, semakin seru obrolan saya dengan, panggilnya Mbak apa Mama sih? Mbak aja. Oh, Mbak aja ya. Iya. Dengan Mbak Monica ini tentang ke-13 anaknya. Jangan kemana-mana. Ngobrol bareng Gus Miftah akan kembali sesaat lagi.